Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sapitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku. Dan kali ini kami akan membincang, Bang Saiful akan membincang buku ini ya. Reinventing Cokro ya. Karya Kasman Mektutu. Ya, karya Kanda Kasman ini di dalamnya mengulas tentang Cokro ya, pemikiran-pemikiran Cokro, karya-karya Cokro ya. Jadi saya silakan kepada Bang Ipul untuk mereview buku ini. Kebetulan buku ini baru terbit ya? Terbit buku ini baru terbit akhir tahun kemarin, tahun 2020. Iya. Bulan November. Baru terbit ya. Terbit di Elunar Oktober, cetakan pertama Oktober 2020 baru terbit. Ya, silakan Bang Ipul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda kita kali ini adalah membincang buku Reinventing Cokro. Ya, kalau kita melakukan penelusuran di laman web Google, ya, laman web mesin telusur Mbah Google atau Mbah Google itu, reinventing ini artinya ya menemukan kembali Cokro. Karena Cokro ini adalah, kita tahu, pahlawan nasional yang hidup di awal menjelang abad ke-20 hingga 19 sudah. Ya, akhir 19 sampai ke abad 20, yaitu sekitar 1800 hingga 1900. Ya, jadi dan masa keemasan Cokro ini adalah ketika berdiri Sarekat Islam. Dia memimpin Sarekat Islam, organisasi terbesar sebelum adanya dua organisasi raksasa yang kini ada di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Nah, kalau di mata anak-anak muda kita ini ya, ini juga dipertanyakan oleh penulisnya, Kasman Mektutu. Ya, baik, dia ini sebenarnya mempertanyakan ya, siapa Cokro di mata anak muda sekarang, orang generasi milenial sekarang. Karena kan pasti Cokro ini yang ditahu oleh anak-anak sekarang adalah pahlawan nasional yang tidak begitu diperhitungkan, kan? Iya. Nah, jadi dia apakah cuman seorang pahlawan yang angkat senjata dan sebagainya? Bukan ya. Jadi Cokro itu adalah guru bangsa ya. Dia punya murid yang kemudian muridnya ini kemudian yang membawa ideologi berbeda-beda, dan pertarungan ideologi inilah yang membuat nanti lahirnya suatu bangsa dan dimenangkan oleh satu ideologi yang dominan, yaitu yang dikenal dengan nasionalisme yang dibawa oleh Soekarno. Dan di sini Soekarno adalah salah satu muridnya. Ya, dan Cokro. murid yang paling brilian ya. Nah, perlu ditahu bahwa ide kemerdekaan ya yang diproklamasikan oleh Soekarno ya. Itu bukanlah ide pertama ya tentang kemerdekaan bangsa Hindia dari penjajahan kolonial. Tapi itu sebenarnya diakui sendiri oleh Soekarno bahwa dia terinspirasi oleh Cokro Aminoto ya, yaitu yang pada saat kongres pertama Sarekat Islam ya, itu sudah mengumandangkan apa yang dinamakan dengan Zelfbestur ya, pemerintahan sendiri. Nah, pemerintahan sendiri di depan kolonial, dia berbicara tentang pemerintahan sendiri, bahwa bangsa pribumi ini ya, nation kebangsaan kita harus diperintah oleh diri sendiri ya. Kita harus berdiri sebagai bangsa sendiri. Nah, itu sedikit gambaran tentang Cokro ya. Kalau kita banyak membaca buku-bukunya, pikiran-pikiran Cokro, ada banyak buku yang mengulas tentang Cokro. Tapi buku ini keistimewaannya adalah karena dia adalah kumpulan esai. Jadi dia ditulis oleh tulisan-tulisan ini dibuat oleh penulis
ketika dia menghadapi momen-momen besar baik itu nasional maupun lokal ya. Dan juga ada beberapa tema-tema yang lagi berkembang, wacana-wacana yang lagi berkembang. Kemudian penulisnya ini dengan pikiran cokroisme ya, ide cokroisme yang sudah menancap di kepalanya ya. Ya. Dia menanggapi isu-isu kontemporer dengan pikiran-pikiran cokro, dan di sini banyak hal-hal yang mengejutkan ya. Nanti akan saya sebutkan diantaranya beberapa tema yang diangkat oleh penulis ini berkaitan dengan tema kontemporer tapi berlandaskan cokro ya. Bisa disebutkan juga di sini ya, si penulis ini kan salah satu petinggi, ketua Ya, jadi Sarekat Islam Indonesia ya, SII ya, sebagai organisasi yang dulu pernah dipimpin oleh Cokro, sekarang dengan nama Sarekat Islam Indonesia ya. Dulu Sarekat Islam, sekarang Sarekat Islam Indonesia. Itu punya organisasi pemuda yang lahir tahun 1928 sebelum Sumpah Pemuda. Ya, 28 Oktober. Ya, Oktober. Sebelum lahir Sumpah Pemuda berdiri namanya Pemuda Muslimin Indonesia. Ya. Dan punya pimpinan besar ya, pimpinan pusat. Dan ini bisa dikatakan adalah organisasi pemuda tertua. Ya, pemuda tertua ya. Dia lahir tahun 1928. Hanya saja di zaman Orde Baru, karena SII ini pernah berhadapan-hadapan dengan rezim Orde Baru ya, maka dia menjadi vakum ya, di pergerakannya ditutup, dikunci ya. Nah, pada saat era reformasi ya, tumbangnya rezim Soeharto, barulah kemudian Pemuda Muslimin Indonesia berdiri kembali dengan program-program yang tentunya sesuai dengan program-program reformasi ya, agenda-agenda reformasi. Nah, sampai sekarang. Dan penulis ini adalah ketua satu ya. Jadi di bawahnya ketua umum ada ketua-ketua. Dia adalah ketua Pemuda satu. Muslimin Indonesia. Ya. Dan dia juga adalah ketua Pemuda Muslimin Sulawesi Selatan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang ingin mengenal lebih dekat itu bisa langsung di FB-nya Kasman. Iya. Langsung di akun FB-nya ya, penulis ini. Nah, tapi di Pemuda Muslimin juga ada organisasi bawah di level mahasiswa, ada namanya Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Kemudian di bawah ada Serikat Pelajar Muslimin Indonesia. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, kembali ke Ya. Jadi dia ini Cokro. Dia di sini tidak menggambarkan bagaimana Cokro dari kecil. Ya, dari awal sampai dewasa sampai akhirnya meninggal dunia, tapi di sini berbicara tentang bagaimana tema-tema muncul, terus pemikiran Cokro dihadirkan ya. Makanya di sini menemukan kembali. Ya, seperti itu. Pemikiran Cokro itu sebenarnya kalau anak-anak sekarang sudah tidak terlalu. Ya, sudah tidak tahu kecuali membaca sejarahnya. Sedangkan mahasiswa saya sudah tidak terlalu kenal dengan Cokro. Ya. Kalau membaca sejarah runut dari awal sampai akhir, ada buku Jang Utama yang ditulis oleh Haji Deddy Mulawarma. Ya, Haji Deddy Mulawarma, seorang akademisi. Kalau ini dia mengangkat tema-tema. Ya, yang pertama sebenarnya pikiran Cokro itu apa yang kita sebut dengan persatuan bangsa ya. Itu sebenarnya ide utama yang sudah diusung Cokro jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang digadang-gadang itu ya. Kemudian ada sila ketiga Persatuan Indonesia dalam Pancasila. Nah, sebenarnya ide-ide tentang persatuan bangsa itu sudah diusung oleh Cokro. Itu poin pertama yang saya temukan di buku ini. Ya. Karena kita tahu bahwa Sumpah Pemuda itu kan mempersatukan pemuda-pemuda yang dari kepulauan-kepulauan Indonesia membentuk satu kesatuan ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pemuda yang menggagas di Kongres Pemuda itu waktu pada saat itu kebanyakan adalah murid-murid Cokro dari yang berhasil mengenyam pendidikan pergerakan itu di rumah Peneleh, rumah Cokro di Jalan Gang Peneleh ya.
Sebagian besar pemuda itu berasal dari situ. Maka ide-ide cokro persatuan itu diterapkan dalam persatuan itu ya, dimulai dari pemuda. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada sebenarnya ya pesan-pesan persatuan cokro. Ya. Ya. Persatuan cokro yaitu dia mengatakan begini. Kalau seandainya negara ini ya waktu itu masih di bawah pemerintah kolonial Belanda ya, dia sudah menjadi pemerintahan sendiri, maka seluruh bangsa yang berbeda-beda, seluruh agama yang berbeda-beda, pikiran yang berbeda-beda itu harus dipersatukan. Nah, seperti itu. Dan dasar dari kita memenangkan persatuan bangsa ini adalah kecintaan terhadap agama. Jadi luar biasa sekali. Jadi ide persatuan bangsa itu bukannya berasal dari mana, tapi dari ajaran Islam itu sendiri. Itulah Islam yang dibawa oleh Cokro ya. Cokro. Itu yang pertama, persatuan bangsa. Nah, kemudian juga Cokro ini punya satu prinsip kepemimpinan yang seharusnya diikuti oleh generasi sekarang. Kalau di sini ada dikutip dalam bahasa Belanda ya, dalam bahasa Belanda. Ini saya tidak tahu melafalkannya bagaimana karena kita tidak akrab, tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa Belanda. Hanya saja bisa kita tebak di sini dari beberapa kata ini ya. Antara lain ada kata jurnalis, dan baru ada sprik ya. Itu kurang lebih begini ya, yang kita sering dengar yang apa yang disampaikan Cokro, yaitu jika kamu ingin menjadi pemimpin besar, maka menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Jadi itu kutipan yang paling terkenal. Iya. Jadi ini sebenarnya keteladanan yang diberikan oleh Cokro bahwa menjadi pemimpin besar itu tidak hanya tampil sebagai sosok yang muncul di televisi melakukan pencitraan, ya, membawa kebesaran nama orang tua, nama petinggi partai, nama apa lagi ya, nama leluhur dan lain sebagainya. Tapi menjadi pemimpin itu memang harus menulis seperti wartawan, dalam arti gagasan itu disampaikan secara kritis dan tajam, ya kan? Ya. Kemudian bersuara seperti orator. Jadi ketegasan, perlu ide, ketegasan, dan juga jangan lupa dibingkai dalam satu apa yang disebut dengan tulisan itu. Nah, pada perjalanan hidupnya juga Pak Cokro ini ya selain sebagai pejuang ya, dia juga adalah seorang ya yang tekun menulis. Ya. Seperti itu. Tekun di dunia jurnalistik. Apakah corak berpikir Cokro dijelaskan semua di dalam buku ini atau masih ada yang kurang atau bagaimana? Sebenarnya kalau secara keseluruhan ya sebenarnya di sini garis-garis besar pemikiran Cokro itu sudah disebutkan, tapi ada beberapa hal yang karena mungkin ini kumpulan ya, jadi tidak semuanya melulu tentang Cokro, tapi isu-isu yang kemudian Cokro hadir di dalamnya. Nah, yang membuat yang saya terus terang di sini ada satu tema yang sebenarnya menarik ya, yaitu tentang bagaimana paradigma Cokro dalam memandang ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita yang cuma baca sepintas Cokro ya, membaca Cokro hanya sepintas, ada 3 prinsip Cokro, yaitu sebersih-bersih tauhid, ya, setinggi-tinggi ilmu dan sepandai-pandai siasah. Nah, khusus setinggi-tinggi ilmu dia punya paradigma keilmuan sendiri, ya, bahwa kita itu seharusnya tetap harus meninggikan ilmu pengetahuan. Ya, meninggikan ilmu pengetahuan, tapi tidak meninggalkan apa yang namanya budi pekerti. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ya, kalau kita lihat di media sosial kan begitu. Kalau orang yang sudah menuntut ilmu, sudah punya banyak ilmu, seolah-olah menjadi sombong, dan orang lain juga tidak mau belajar
karena melihat kenapa orang yang banyak belajar kemudian banyak ilmu jadi pintar, dia cenderung menjadi sombong, menghilangkan apa yang disebut dengan oleh Cokro dengan budi pekerti, ya. Padahal menghindari kesombongan itu tidak pantas dibarengi dengan keengganan untuk terus belajar. Jadi terus belajar tapi sembari dengan mengikis apa yang namanya ego itu. Ya, kemudian di sini paradigma keilmuan yang diberikan Cokro itu dihubungkan oleh penulis dengan apa yang ditulis, apa yang disitir oleh Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 91 tentang ulil albab itu ya. Yang potensi pikir dan zikir. Ya, di sini disebutkan ada namanya ilmu yang berdasarkan husuli, ya, ilmu yang diperoleh melalui pencarian, diskusi, membaca buku. Dan juga yang kedua ada namanya ilmu huduri, yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Tuhan tanpa perantara, tanpa usaha membaca. Jadi pengetahuan yang langsung hadir, ya, berkaitan dengan intuisi, ya, firasat dan lain sebagainya, ide-ide, ilham, ya, itu berkaitan dengan ilmu huduri. Salah satu contoh tokoh bangsa kita yang punya ilmu huduri itu Gus Dur, ya. Ya, Gus Dur itu menurut kesaksian Kang Jalal, berapa kali dia waktu datang kunjungan ke Iran, ya, ketemu dengan 3 orang pejabat besar berturut-turut, dia tertidur. Dia bilang, Gus jangan tidur, ini kita mau ketemu presiden nih. Tapi dia tetap tertidur, kan? Begitu dia bangun, apa yang disebutkan oleh pejabat-pejabat itu, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan pada saat dia tertidur tadi. Berarti Gus Dur ini mendapat informasi bukan lewat penjelasan tapi lewat ilham langsung, ya. Itu contoh huduri itu, ya. Jadi setinggi-tinggi ilmu ini bermakna dari Cokro, ya, berarti setinggi-tinggi ilmu husuli, ya, ilmu logika, ilmu yang berkaitan dengan kerja akal, ya, intelektual, dan juga ilmu batin, ya. Setinggi-tinggi ilmu itu berarti 2 macam ilmu ini wajib ditinggikan. Ya apa ya? Kalau kita sekarang kan tidak harus membaca, harus menulis, ya, belajar. Kemudian juga ada yang disebut dengan sepandai-pandai siasah atau perjuangan itu. Ya, dan yang tidak banyak orang tahu sebenarnya gagasan Cokro itu adalah sosialisme Islam. Sosialisme Islam. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau sosialisme kan biasanya gagasan-gagasan Marx, materialisme. Iya. Jadi gara-gara materialisme orang muncul gagasan sosialisme. Tapi kalau di sini sosialisme itu berasal dari ajaran Islam, yaitu ajaran bagaimana yang mengajarkan tentang kesetaraan, keadilan, ya. Contohnya misalnya surah Al-Maun yang memerintahkan untuk yang memperingatkan bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan fakir miskin. Itu dasar sosialisme Islam yang diajarkan oleh Cokro. Dan mungkin, ya, karena kita tidak bisa ulas semua, nanti teman-teman bisa baca bukunya. Yang terakhir, ya, yang poin yang membuat saya paling wah gitu, ya, dari apa yang diulas oleh, intinya yang paling penting. Ya, maksudnya ada yang paling penting sebenarnya, cuman yang paling berkesan. Ya, nanti pembaca sendiri yang membacanya, ya. Tapi yang paling berkesan bagi saya di sini ada dia menghadirkan tokoh filsuf postmodern. Ya. Kasus Baudrillard, pemikiran Baudrillard itu dihubungkan dengan Cokro. Oke. Nah, jadi Baudrillard ini mengenalkan apa yang disebut dengan simulakra, ya, di hiperrealitas pasca kebenaran, ya. Jadi di era medsos ini ada beberapa hal yang kita anggap itu sebagai seperti seolah-olah kebenaran, padahal itu sebenarnya hanya semu, ya. Macam media sosial kan membuat kita menganggap diri sebagai orang hebat, ya, yang tampil di medsos, padahal sebenarnya itu bukan kehebatan. Tapi karena itu adalah dunia yang diciptakan sendiri. Jadi di era pasca kebenaran ini orang mabuk kebenaran karena banyak kebenaran itu sudah banyak, kan? Yang mana yang mau diterima?
maka yang dilihat itu bukan kebenarannya lagi, tapi mana yang paling menarik itu yang diterima, karena semuanya sudah benar. Nah, pada saat yang sama orang juga mabuk komunikasi. Jadi setiap kita melempar pesan ke media sosial itu seolah-olah harus dijawab dengan komentar. Kalau tidak dikomentari galau kan? Iya. Kalau tidak diberikan masukan, ya, kalau tidak di like, direspon, itu pokoknya Sesuai dengan minat orang juga. iya. Padahal situ Minat masyarakat. Padahal itu sebenarnya dunia yang diciptakan sendiri, tapi kita menganggap itu penting sekali. Nah, itu yang dibeberkan oleh Baudrillard ya, lewat simulakra itu. Tapi Cokro di sini dia mengambil dari Al-Quran dan hadis ya, bahwa untuk mengatasi zaman yang itu, maka ada dua hal yang perlu kita seleksi. Yang pertama, berita itu datangnya dari mana, ya. Kemasuk akalannya benar tidak, kita melakukan cross check. Nah, yang kedua, lihat siapa yang menyampaikan dan menyebarkan itu. Jadi ada di era pasca kebenaran ini ada dua tips, Cokro memberikan tips, yaitu dua macam untuk seleksi informasi, ya. Dan yang kedua, lihat siapa yang menyampaikan atau media mana yang ya itu. Jadi ini adalah soalnya kan sekarang sudah tidak jelas juga. Ya, sekarang itu entah kenapa orang itu hobi sekali membuat hoax ya. Hoax sudah tahu itu salah tapi disebar Sesuai kebutuhan. Ya. Dan anehnya karena orang sudah malas membaca kan, karena cuma melihat judul menarik, lalu dia ikut juga membagikan supaya ditahu dia update kan. Iya. Nah, oleh karena itu ya Cokro mengingat sebenarnya ini semacam indigo di masa depan ya, di indigo untuk masa depan, bahwa seolah-olah Cokro membayangkan akan ada zaman seperti itu. Dan ini yang sangat luar biasa. Sebagai penutup, ya, penutup. Sebagai penutup, di sini juga ada esai penutup. Berarti tadi bukan terakhir. Bukan terakhir. Ya, ini terakhir yang sekali. berkesan. Ini yang terakhir sekali. Cokro dan Sarekat Islam Indonesia melampaui politik identitas. Ya, kita tahu kan sekarang musim politik identitas. Dan itu tidak jarang menyeret agama untuk dilibatkan. Agama digunakan untuk memisahkan mana yang benar dan yang salah menurut kepentingan politik kita. Ya. Misalnya kita mengusung simbol-simbol Islam. Lawan politik kita tidak mengusung simbol-simbol itu. Lantas kita citrakan bahwa lawan politik kita bertolak belakang dengan Islam. Ya. Itu adalah politik ini, dan itu kejam ya sebenarnya. Banyak merusak simpati kita terhadap dunia politik. Ya itu. Nah, tapi ya oleh Cokro ya, Islam itu seharusnya menjadi perekat. Itu tadi yang seperti yang saya sebutkan pertama tadi, bahwa kita mencintai bangsa kita dengan ajaran agama yang kita pegang, yaitu ajaran Islam. Ya seperti itu. Dia berpidato seperti itu, dan ide-ide persatuan itu sebenarnya berangkat dari ajaran agama. Jadi kalau agama itu dijadikan untuk pemecah belah bangsa, itu sama dengan mengingkari ajaran agama kita sendiri, seperti itu. Ya, dan selebihnya ya buku ini memang banyak hal yang sebenarnya tidak diungkapkan ya. Karena ini kumpulan. Kalau kita membahas satu-satu, ya. Ini ada berapa esai di dalam. Hanya untuk penting-pentingnya saja, dan lebih lengkapnya pembaca silakan dibaca ya. Pemesanan buku ini bisa di Elunar Publisher itu di Instagram ya, akun Instagramnya ada, dan buka saja link webnya, pemesanannya bisa di situ. Ya. Atau bisa langsung ke penulisnya ya. Ini tidak banyak yang tahu ini Cokro Aminoto. Cuman Cokro Aminoto kalau kita lihat sekarang itu pahlawan yang fotonya ditempel di dinding atau tidak, kita biasanya tahu ada kalau pelajaran sejarah anak sekolah. Atau nama jalan Cokro Aminoto. Tapi jalan tokohnya atau sekolah Cokro. Ya, tokohnya sendiri kita tidak tahu. Ya, sekolah Cokro juga. Ya, sekolah Cokro. Ya, saya kira itu saja yang dapat kita bincangkan pada sore hari ini. Baik. Jadi kalau teman-teman yang penasaran bukunya seperti apa,
penasaran isinya seperti apa, langsung ke itu Penerbit Eleanor atau langsung ke penulisnya ini, Kasman Mektuto. Ya. Cari, ada FB dan Instagramnya Kasman Mektuto. Oke, itu bincang-bincang kita tentang buku Reinventing Cokro. Mungkin kemungkinan nanti kalau ada buku-buku yang sama atau mungkin yang pendapatnya berlawanan dengan buku ini atau apa, tetap akan kita bincang di sini ya bukunya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merequest buku-buku tertentu, merekomendasikan buku-buku tertentu untuk kami bincang, dan bisa kita jangkau ya, bisa kita jangkau. Bukunya kita bisa Jangan dapatkan. tidak terlalu Sulit langka untuk didapat ya. langka, jangan ya buku yang langka atau buku-buku kalau langka ada. Kalau mungkin bukunya terlalu mahal bisa disumbangkan. Bisa disumbangkan kepada kami untuk kami bincangkan. Kami baca dan kami bincangkan. Iya, silakan, mau novel, mau esai, mau apa. Semua Silakan. semua jenis kita bisa. Boleh cantumkan di kolom komentar buku apa yang akan kami Yang bincang. penting masih berbahasa Indonesia ya. Ya, kalau bahasa lain sudah kami menyerah. Belum, Belajar belum, dulu. belum. Belajar dulu. Ya, oke. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Akhirnya kami ucapkan selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.